أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا lan ojo marek-marek sapa sira kabeh azina ing zina. Gak oleh marek-marek zina. Nek teng pondok-pondok biasane disampaikno parek-parek wae ora oleh apa meneh nglakoni hal-hal yang mengantarkan seseorang kepada zina itu harus dihindari. Bergandengan tangan kepada yang bukan jenisnya, berjalan dengan lain jenis di tempat-tempat yang sepi, melihat dengan pandangan yang tidak baik. Ini juga bagian dari hal-hal yang mendekatkan orang kepada zina. Ini juga dalil terhadap saddu dzari'ah, menutup pintu sarana yang mengantar kepada keburukan. Segala hal pintu sarana yang mengantar kepada zina itu dijauhi. Wala taqrabuz zina. Innahu satamani azina iku kana ono po zina iku fahisyatan iku banget elek. Fahisyah itu pekerjaan sing banget elek niku jenenge fahisyah. Wes ngono bisa ditaukiti kelawan inna, ditaukiti meneh karo kana. Innahu kana fahisyatan. Padha karo pengendikan Gusti Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Berarti banget elek wong sampai nglakoni zina. Wasa'alan elek banget apa zina, apane sabilan, apane dalane. Elek dalan. Zina niku jalan yang buruk, jalan sing paling elek. Dalan iku maksudnya apa tau? Dalan iku maksudnya sing biasa dilakoni. Ana wong kok penggaweane zina,
niku buruk. Mergo wong nek wis seneng hubungan yang tidak baik itu bisa jadi kecanduan sampai duwe anak, merusak nasab, ya makanya disebut innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi parek-parek ya ora oleh, apa meneh menjadi kebiasaan dadi dalane urip, punya anak tanpa nikah, menjadi kecanduan, itu jalan hidup yang sangat buruk. Zina itu juga selain buruk itu tadi, meletakkan, mohon maaf ya, sperma dalam rahim yang bukan haknya, itu juga bisa berakibat hilangnya nasab. Orang yang kehilangan nasab itu susah untuk mendidik, kendala pendidikan. Karena anak itu butuh bapak, butuh ibu, butuh contoh yang baik. Kalau dia sebagai ayah, dia menjadi contoh yang baik. Nah, anak yang lahir dari zina ini, itu punya problem di pendidikan, problem contoh, problem keluarga. Ya kalau anaknya sebetulnya ya enggak dosa apa-apa, yang dosa bapak ibunya. Tapi justru karena dosa bapak ibunya itu bisa berpengaruh terhadap kondisi psikologi anaknya. Ya itu yang jadi bermasalah. Jadi Al-Quran ini memang benar-benar memusuhi zina ya. Ada riwayat mengenai zina ini. Seorang laki-laki muda datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW lalu menyampaikan, ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Izini saya zina. Pemuda datang kepada Kanjeng Nabi malah minta izin untuk zina. Ya tentu yang hadir di majelis itu menjadi tidak suka. Maka orang-orang yang di majelis itu ya membentak, mah gitu. Tapi Rasulullah melihat ada sesuatu yang tidak baik itu sebagai satu kesempatan untuk berbuat baik. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik itu ya selain kita perlu ingkar, tetapi di satu sisi yang lain itu adalah peluang untuk berbuat baik. Begitu ada pemuda datang kepada Kanjeng Nabi menyampaikan maksudnya minta izin untuk diperbolehkan zina, ya selain diingkari ini adalah kesempatan untuk memperbaiki ya. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, udnuh, dekatkan dia kepadaku. Lalu orang yang datang tadi itu, pemuda itu mendekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu Kanjeng Nabi ngendika, ijlis, duduk. Lalu dia duduk. Nah, Kanjeng Nabi itu pintar sekali. Dia diberi logika. Nabi mengatakan, atuhibbuhu li ummik. Orang yang kamu ajak untuk zina itu mungkin ibumu gitu.
Maka Nabi mengatakan, kamu senang nggak kalau zina itu dilakukan oleh ibumu? Karena perempuan yang diajak zina itu juga punya potensi ibu orang lain. Lalu pemuda itu mengatakan, ya Allah, wallahi, demi Allah tidak. Tidak ada seorang pun, kata dia, yang mencintai, yang mengharapkan, senang zina itu dilakukan untuk ibu-ibu mereka. Nggak ada yang suka. Lalu Kanjeng Nabi menambahkan, kamu senang nggak zina itu untuk anakmu, anak putrimu? Ya dia juga kembali mengatakan tidak. Demi Allah, ya Rasulullah tidak. Nggak ada orang yang suka anak-anaknya zina kepada orang lain atau orang lain melakukan zina kepada anak-anak perempuannya, nggak ada yang suka. Nabi menambahkan, atuhibbu li ukhtik, kamu senang nggak zina itu dilakukan oleh saudarimu? Dia mengatakan, la wallah, tidak, demi Allah. Nggak ada seorang pun yang suka orang berzina kepada saudarinya. Nabi menambahkan lagi, afatuhibbuhu li ammatik, apakah kamu senang zina itu dilakukan kepada bibimu? Enggak, betul teman Allah. Demi Allah, betul teman. Betul wonten tiyang ingkang seneng zina dilakukan oleh bibinya. Nabi menambahkan, afatuhibbuhu li khalatik, senang kamu ada zina dilakukan kepada bibimu, bibi yang dari ibunya. Kembali dia menyampaikan kalimat yang sama seperti tadi. Nah, logika ini disampaikan oleh Nabi yang artinya siapapun yang zina itu, kalau dia melakukannya kepada perempuan, perempuan itu kalau tidak ibunya orang lain, ya anaknya orang lain, saudaranya anak orang lain, bibinya orang lain. Dan bagaimana kalau itu ibumu, anakmu, dan seterusnya itu tadi. Nah, logika ini masuk gitu ya. Lalu kan Nabi meletakkan tangannya kepada pemuda itu dan Nabi berdoa, Allahumma ghfir dzambah wa tahhir qalbahu wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan hatinya, jaga alat kelaminnya. Nah, di sini aspek spiritual. Kanjeng Nabi selain memberi logika bahwa zina itu sangat buruk, secara akal Nabi juga berdoa agar hatinya dijaga. Karena menjaga zina itu tidak hanya soal logika, tetapi juga hatinya harus dijaga. Lalu laki-laki itu tidak lagi mencintai zina. Nah, berarti untuk menjaga zina itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah logika, otak kita mengatakan bahwa itu adalah buruk. Yang kedua, karena ini soal nafsu, soal lingkungan, ini spiritualnya juga harus dijaga. Membaca Al-Quran, kumpul dengan orang-orang baik, sholat berjamaah, melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, maka hal-hal yang semacam ini punya potensi yang kuat untuk menjaga iman, menjaga agar diri tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan zina. Dan tentu tadi ya, jangan mendekati zina. Orang melakukan zina itu pasti sudah pernah melakukan sesuatu yang dekat dengan zina. Tidak mungkin ada orang baik-baik lalu zina, itu nggak mungkin. Ya secara adat itu nggak mungkin. Kalau ada orang kok zina itu dalam hidupnya pernah mencium, pernah jalan bareng dengan cewek misalnya, pernah bergandengan tangan, hari ini bergandengan tangan, besok jalannya agak jauh, besok kemudian mulai mencium, besok mulai apa, lalu ujungnya kalau itu diteruskan,
maka bisa mengarah kepada perbuatan zina. Dan itu Al-Quran membentengi, kalau kamu kepingin dirimu tidak melakukan zina, jangan melakukan hal-hal yang dekat dengan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ayat ini itu diathafkan kepada wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dulu orang-orang Arab itu sebagian membunuh anak-anaknya. Nah, salah satu alasan kenapa mereka itu membunuh anaknya, itu khawatir anaknya itu karena fakir, lalu anaknya itu jatuh kepada zina. Daripada nanti anak saya zina, mending saya bunuh aja sekarang ini. Gitu. Jadi, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya, karena soal ekonomi, fakir itu khawatir orang tua itu nanti anaknya itu kalau fakir, kalau ekonominya sangat rendah sekali, nanti dia kepepet atau apa, pokoknya apapun gitu ya, lalu jatuh kepada perbuatan zina, dibujuk oleh orang lain atau apapun lah, itu bisa mengantar ke sana. Nah, lalu orang-orang Arab itu dulu daripada khawatir anaknya itu nanti melakukan zina, khawatir nanti itu aib ya, mencoleng nama besar, ya kemudian dibunuh gitu. Nah tentu itu perbuatan yang tidak baik, dikecam oleh Al-Quran. Membunuh yang tidak baik, zina yang tidak baik. Tapi ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa salah satu alasan orang bisa jatuh kepada perbuatan zina itu soal faktor ekonomi. Itu artinya juga umat Islam itu kewajiban untuk membentengi, selain membentengi moral, akhlak, nah sarana atau situasi yang mengantarkan seseorang kepada zina, diantaranya itu kefakiran itu tadi, itu juga harus diperangi. Nah itu ya harus berupaya agar umat ini punya cukup baik, ekonominya cukup kuat ya, sehingga tidak ada lagi orang mengatakan ini melakukan zina karena fakir gitu misalnya. Gitu. Itu terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.